total keseluruhan komponen-komponen ini habisnya sekitar 60 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channelnya Mas Dan ya. Setelah sekian lama, Mas Dan itu banyak vakumnya gitu ya. Jadi untuk kayak kemarin kontennya Mas Dan agak mungkin ada sedikit distribusi video itu agak terlambat. Jadi videonya juga agak terlambat untuk jadi konten, dan kali ini agak berbeda teman-teman. Jadi kali ini biasanya kalau Mas Dan itu kan bikin konten ini ya, gameplay gitu ya, gameplay suatu game, mabar gitu kan. Tapi kali ini full satu frame Mas Dan yang ada di frame YouTube kalian saat ini gitu. Jadi kenapa sih episode kali ini agak berbeda? Seperti yang kalian lihat di belakang ya. Ini udah ada part-part penunjang gitu ya. Part-part penunjang aktivitas YouTube kita ke depannya. Jadi biar kalian nontonnya lebih enjoy, terus kinerja editingnya bisa lebih nyaman gitu ya, tanpa ada minim kendala lah harusnya ya. Jadi dilakukanlah sebuah upgrade, nggak terlalu besar, cuma dirasa cukup aja gitu. Jadi nanti di sini sudah ada part-partnya. Di Indis Economy gitu ya, kalau kita bicara rakit PC itu agak krusial gitu ya, di mana harga yang agak-agak nggak bersahabat gitu ya, bukan nggak bersahabat lagi, ngajak berantem memang cuy. Jadi kayak VGA, di sini VGA kita agak naik harganya. Di CPU kita juga naik harga gitu kan, sama terutama di RAM sama storage. Nanti aku ceritain sambil kita rakit PC aja detailnya gimana dan alasan aku pilih komponen-komponen yang ada di sini. Nanti kita sambil sharing-sharing juga, dibantu sama teman kita, the one and only di channel Mas Dan, Go Cira. Oke, kita langsung ke perakitan. Oke teman-teman, jadi untuk part pertama kita seperti biasa di semua rakitan PC. Jadi yang pertama kita siapkan dulu itu biasanya memang motherboardnya dulu yang kita siapkan. Jadi motherboard ini fungsinya apa Mas Dan? Motherboard ini fungsinya kita analogikan motherboard itu seorang ibu gitu, seorang rumah lah ya, sebuah rumah yang nanti kita isi dengan anak pertama yang lebih condong ke akademik gitu ya. Jadi dia pinter ngitung, pinter apa, itu sih prosesor. Itu analogi gampangnya gitu cuy. Jadi dia rumahnya tuh ya si motherboard ini. Motherboard yang dipilih Mas Dan itu di Asus Prime H610M RD4 DDR4 soket LGA 1700. Kenapa Mas Dan pilih Mobo ini? Ya, yang pertama dia murah. Satu, dia murah, dan ya memang dia dukungannya cukup standar. Di sini ada NVMe Gen 3 kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Di sini ada Gen 3 NVMe, terus di sini ada PCIe 16 Gen 4. Tertulis juga di sini ya. Dan juga di sini ada 2 slot RAM DDR4 juga, dan dia maksimum speed di 3600 sama kayak Mobo-Mobo standar pada umumnya gitu. Nah, jadi ukurannya juga masuknya di kategori MATX ya teman-teman, nggak gede, bukan yang mikro juga. Jadi ini cukup standar untuk dipasangkan di casing-casing yang kekinian juga gitu. Nah, jadi untuk pertama kita buka dulu soket ya. Ini soket LGA 1700, dan untuk CPU atau yang kita tadi analogikan sebagai anak pertama yang pintar di bagian akademik, kita pilih di i5 12400F ya. Jadi kenapa Mas Dan pilih i5 12400F di sini? Jadi i5 12400F ini tergolong yang cukup ini ya, cukup masih bisa bersaing di AAA sekarang gitu ya, atau di game kompe, karena dia udah 6 core 12 thread. Base clocknya ada di berapa ya, lupa, pokoknya maksnya di 4,4 GHz gitu ya. Jadi masih cukup aman untuk 2-3 tahun ke depan. Dan juga Mobonya sendiri masih bisa support sampai Gen 13 dan Gen 14. Nanti tergantung update BIOSnya sendiri gitu. Jadi harusnya aman, cuman generasi DDR-nya aja yang dia mentok di DDR4. Jadi kalau misalkan kalian mau DDR5, kalian harus upgrade Mobo lagi gitu. Untuk cara pemasangannya, kalian cukup ikuti
panahnya ada bagian segitiga kecil di bawah ya. Kalian tinggal taruh aja di situ dan nggak mungkin salah ya. Dan di sini ada bagian cowak-cowaknya juga di bagian atas bawah, itu pasti dia ngepas, nggak akan salah. Dan taruhnya juga tinggal plek. Nah, dia kalau udah bener dia nggak bakal goyang teman-teman. Oke, kalau sudah kita tinggal tutup. Nah ini sudah ya. Jadi si anak pertama tadi yang pinter di bagian akademik atau kuat ngitung, dia sudah terpasang di rumah ini gitu ya. Dan selanjutnya apa sih Mas Dan yang harus kita pasang? Nah jadi kan itu kita udah pasang ini ya teman-teman ya. Tadi prosesornya udah kita pasang si anak pertama, dan ini kita pasang ini ya, asisten rumah tangga ceritanya. Apa tuh fungsinya Mas Dan? Jadi mereka berdua ini yang membantu tugas dari si prosesor itu sendiri ya. Kita pakainya Kingston Fury HyperX ya, DDR4, dan pemasangannya jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi ini udah disesuaikan, ada malnya di situ, dia nggak bakal salah ya harusnya kalau kalian teliti. Dan ya kalau udah sampai bunyi klik, dia udah terpasang di posisi yang benar gitu. Yang satunya juga gitu ya. Jadi kenapa butuh dual channel ya? Ini kan 2x8 16 GB ya, 16 GB DDR4. Jadi kenapa Mas Dan butuh 2 keping? Jadi biar tugasnya nggak terlalu berat di satu keping. Kalau satu keping dia terlalu banyak tugasnya, nanti anak ini banyak maunya, yang ngerjain cuma satu itu keberatan, jadi nggak akan optimal pekerjaan rumah ini gitu loh. Kalau dia 2, jadi dia bisa bagi tugas untuk multitaskingnya cepet. Untuk kalau di gaming dia kebacanya di 1% low-nya lebih kecil lagi kemungkinannya gitu. Untuk drop FPS itu lebih sedikit lagi kemungkinannya. Sama kalau editing dual channel tuh lebih cepat, karena itu tadi kerjanya dibagi gitu. Jadi dual channel itu bagus banget buat teman-teman ya. Jangan single channel, misalkan 16 GB single channel jangan, kalau bisa mending 8x2. Oke, jadi dari itu tadi ya teman-teman ya, kita sudah pasang prosesor dan pasang RAM-nya juga. Dan sekarang kita tugas untuk memasang si CPU cooler. CPU cooler ini fungsinya buat apa Mas Dan? Jadi CPU cooler ini fungsinya buat mendinginkan otak si anak pertama tadi atau si prosesor. Kalau nggak ada dia, anak pertama ini bakal tantrum guys. Ngamuk-ngamuk dia, kepanasan, kerjanya banyak, belajar mulu ya kan, ngitung mulu. Tapi nggak ada yang apa ibaratnya ya, yang ngedinginin dia gitu. Jadi inilah tugasnya si CPU cooler. Di sini aku CPU cooler pakai thermal, aduh sampai lupa namanya ya. Thermaltake teman-teman ya. Thermaltake Assassin X120R digital yang versi warna hitam. Kenapa Mas Dan pilih Thermaltake ini? Jadi satu, dia punya heat pipe. Ya untuk kebanyakan CPU cooler udah standar lah ya. Heat pipe-nya ada 4 di sini gitu teman-teman ya. Dan terus ini tips penting nggak penting tapi ini sangat sakral teman-teman. Banyak teman-teman kita si pegiat PC atau perakit PC yang awam juga kayak Mas Dan gitu ya, ininya lupa dilepas teman-teman. Ini sangat bahaya. Ini nggak dilepas ya, nanti jadinya prosesor kita itu kehalang sama plastik ini. Plastik yang sangat kita lupakan ini gitu ya. Kalau ini langsung main tempel, sama aja bohong, tuh akan terasa sangat panas prosesornya gitu. Jadi di sini kita harus rakit dulu si kipasnya. Posisinya di sini udah dijelasin ya. Jadi untuk posisinya itu ada panah harusnya ya. Panahnya ada, nah ini dia. Panahnya di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah ini kan jalur kabelnya ya. Nah kan ini gini. Jadi kita pasangnya begini teman-teman. Tuh. Ini ada logonya di atas, jadi pasangnya di atas. Oh iya, untuk kelengkapannya sendiri ya teman-teman, di sini kalau teman-teman mau lihat ya, ini udah ada mounting buat soket AM4, AM5 sama LGA 1700 teman-teman. Udah lengkap di sini ya untuk soket-soket kekinian, dan di sini udah ada tulisannya semua. Buat AM4, AM5, LGA 1700. Ini untuk LGA yang di bawahnya yang 1150 sekian sampai 1200 gitu ya. Dan kita pakai yang tengah gitu. Jadi kita rakit dulu untuk kipasnya ya teman-teman ya. Jadi kipasnya sendiri ada mountingannya. Aduh jatuh guys.
Jadi untuk LGA 1700 kita pakainya yang besi ini guys. Nah, udah dapet ini juga ya, thermal paste dari Thermaltake. Ya standar lah ya, nggak yang bagus banget, nggak yang busuk-busuk banget, yang pasta 5 ribuan yang kayak balsam cair itu ya kan. Jadi ini ya kelengkapannya, kita ambil dulu yang tengah cuy. Hati-hati ya pakai cutter biar tidak melukai tangan ataupun melukai hati. Oke, ini kita kesampingkan dulu, kita pasang dulu fan-nya. Jadi fan-nya jangan lupa ya, bagian logo Thermaltake-nya ada di bagian atas dan jangan kebalik, posisinya begini gitu teman-teman. Kita pasang dulu mountingannya, caranya gini, set, masuk ke sini, masuk lagi ke sini. Nah, habis itu kita sangkutkan dia di bagian kisi-kisi finnya ini atau pendinginnya. Set. Salah. Oh salah gimana ini? Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi bagian fan-nya ini udah kita pasang ya. Jadi fan-nya itu bagiannya di sebelah, kalau kalian lihat dari sebelah kanan dari logo ya. Ini logo Thermaltake, ada tulisan Thermaltake kecil di bawah. Jadi begitu, jangan sampai kebalik ya, karena dia sifatnya intake bukan exhaust. Jadi intake, nanti dia angin masuk dari sebelah sini, nanti dia ngebuangnya ke sini. Itu nama, jadi fungsi pendinginan untuk si CPU-nya. Jadi untuk mounting LGA 1700 caranya, kita pasang dulu dudukannya yang di belakang ini ya. Itu kalau kalian udah pasang, nanti kalian pasang yang ini, yang sebelah sini guys. Ya. Ditaruhnya di sini. Kita pasang yang biru dulu, sorry. Yang biru kita pasang, taruh di pondasi-pondasi yang udah disediakan sama bracket dudukan yang di belakang Mobo tadi gitu. Terserah kalian mau pasangnya hadap mana, yang penting sesuai aja ya. Ini kita pasang bautnya dulu. Mana obeng kita? Pemasangannya cukup gampang ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak akan kesulitan atau nggak akan tertukar lah harusnya. Ini kita pasang dulu ya, nggak usah kencang-kencang, standar-standar aja. Ini bukan ngencengin motor ya, ini alat komputer, jadi kalian nggak usah full power juga, yang penting dia cukup aja. Oke, kencengin dulu, set. Yang penting dia udah nggak akan geser gitu ya. Nah jangan lupa teman-teman, ini salah satu yang juga sakral ya. Di sini kita tempelkan sebuah thermal paste, nggak usah banyak-banyak ya. Dan metodenya, dan ini udah teruji ya, metodenya itu dia dibentuk X, itu dia akan merata kena ke seluruh permukaan prosesor. Itu penting banget guys. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau misalkan prosesornya udah kita olesi, dan jangan lupa ya, plastik pelindungnya ini harus dilepas ya, baru kita bisa pasang si CPU towernya. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita sudah kencangin ya bagian sebelah kanannya. Kalau bisa kalian hati-hati ya, jangan sampai kenceng banget, biasa-biasa aja. Yang penting dia udah kerasa agak tight gitu ya, udah, nggak usah sampai overpower banget. Dan jangan lupa ininya dilepas. Nice sekali boy. Wangi plastik memang. Oke, ini udah terpasang nih teman-teman. Jangan lupa colokannya ini kita pasang di bagian sini teman-teman, di bagian CPU fan. Jadi nanti biar dia bisa mengontrol suhunya, nanti kelihatan dari sini, datanya ngambil dari sini gitu ya. Kalian coloknya begini ya, tinggal di slap. Nah udah kepasang tuh, gampang banget guys. Dan yang ini ARGB nya nanti buat lampu-lampunya itu nanti kita pasang di controller terpisah gitu teman-teman. Ini udah terpasang 3 bagian ya, RAM, CPU, dan juga CPU coolernya. Kita beranjak ke part yang keempat, dan ini mega bintangnya ya, yang kerjanya nanti lumayan berat di bagian pekerjaan kayak editing, gaming, streaming ya. Ntar ini plastiknya pasti agak nutupin suara gitu ya. Oke, jadi kita di sini pakai
Intel Sparkle dari Sparkle ya, Arc B580 12GB Titan OC. Panjang banget namanya guys, buset, sepanjang VGA-nya ya. Jadi kenapa aku pilih VGA ini? Jadi karena dia satu harganya yang sangat-sangat masuk akal di era part PC yang sudah mulai udah nggak masuk akal lah pokoknya. Jadi dia ini yang paling masuk akal. Price to performance-nya paling masuk akal. Dia VRAM-nya 12GB, bus width-nya itu di 192 bit ya. Terus dia triple fan. Aku adalah pemuja triple fan ya teman-teman ya. Garis keras ya. Dan juga apalagi ya, ganteng aja gitu teman-teman. Jadi kenapa aku pilih Sparkle ya itu tadi, dari harga yang paling pertama ya, karena dari segi performa dia itu mirip-mirip sama 4060 tapi di atas sedikit. Walaupun dia nggak punya CUDA core, tapi secara performa, raw performance-nya masih di atas 4060, di bawah 5060. Dan harganya masih di bawah 4060 juga. Karena terakhir aku ngecek di pasaran itu dia harganya masih aku dapat di harga 5 juta ya teman-teman ya. Dan kalau terakhir aku ngecek juga di 4060 8GB itu dia dual fan harganya kena di sekitaran 5,8 sampai 6,1. Nggak tahu kalau sekarang ya. Per video ini dibuat sih aku ngecek terakhir segitu. Jadi kita langsung pasang aja ya teman-teman. Untuk posisi pemasangannya sangat mudah ya. Ini kita buka dulu bagian PCI Express-nya. Terus kita langsung tekan saja di bagian, sebentar teman-teman, gelap sekali di sini ya. Nah, ini udah tinggal kita tekan aja. Dia nggak akan salah teman-teman. Yang salah tuh cuma laki-laki. Lah, percaya saya. Sampai bunyi klik gitu ya. Langsung terasa berat banget cuy, gila. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Tampilan motherboard kita yang sudah terpasang oleh berbagai part. Jadi sambil dijelasin sedikit, kalau untuk bahasa gampangnya, VGA itu adalah anak kedua yang pinter di bagian non akademik gitu ya. Pinter gambar, terus dia pinter nyanyi, multimedia gitu-gitu ya. Jadi kalau anak pertama si CPU atau prosesor tadi itu anak yang akademik banget, kuat ngitung dan lain-lain, multitasking. Kalau ini VGA adalah anak kedua yang dia itu lebih banyak di bidang seninya, kayak rendering, gaming, pokoknya yang non akademik lah, gampangnya kayak gitu. Oke gitu teman-teman. Jadi untuk keperluan Mobo kita udah semua di sini. Nanti tinggal perkabelan yang dari PSU-nya aja yang kita agak ribet sedikit, dan itu adalah tugasnya Mas Gojira ya, orang yang sangat-sangat kompeten di bagian perkabelan, kerapihan. Itu sangat saya suka dan itulah fungsinya di sini. Nanti kita akan pindah lagi ke bagian perkabelan dan ke casingnya langsung. Oke, jadi teman-teman kita lanjut ke part yang terpenting ya di sebuah rakitan PC, adalah power supply. Jadi power supply ini sendiri aku sempat banyak bimbangan antara XPG Pylon 650 watt, terus ada sempat kepikiran juga ada baru tuh ya formula formula V line atau apa gitu, itu yang baru juga 650 watt juga. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ngambil brand yang lumayan terkenal ya, yang lumayan besar juga di power supply, yaitu FSP yang seri VIC GD. GD artinya gold, jadi dia udah 650 watt 80 plus gold, jadi efisiensinya lebih bagus ketimbang yang 80 plus bronze. Dan aku juga kenapa pilih ini karena dia udah FSP yang udah lumayan terkenal di dunia PSU itu sendiri gitu. Jadi proteksinya lumayan banyak, ada OCP, OPP, apalah itu ya, banyak ya, kalian tinggal cari di websitenya aja atau lihat di YouTube, ada yang udah ngejelasin. Dan ini juga yang bukan yang tier atas juga, cuman dia udah tengah-tengah, jadi kita rasa 650 watt untuk nemenin 12400F dan juga Intel Arc B580 PSU ini harusnya udah kuat gitu. Jadi kita langsung pasang ke rumahnya aja ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi tadi kita kan sudah masangin ini semua nih, motherboard, CPU cooler, RAM,
Terus tadi Vega-nya kita lepas dulu karena kita mau pasang ke casing, dan ini kita konsepannya agak unik ya di sini ya, kita pakai konsepan slipper, PC slipper. Jadi PC slipper itu apa Mas Dan? Jadi PC slipper itu konsepannya pakai casing jadul. Ini ngomong-ngomong casing komputerku zaman dulu ya, di tahun mungkin 2007, 2008 ya, waktu masih SMP tuh. Jadi ini masih ada casingnya sampai sekarang. Untuk komponen isi dalemannya masih ada juga, cuman nggak tahu hidup apa enggak, cuman kita bongkar aja kemarin. Jadi kita pakai konsep slipper itu sekarang di sini, di rakitan ini. Jadi slipper casingnya itu jadul, dalamnya yang modern gitu teman-teman konsepnya. Jadi kita coba ya. Ini kita sudah pasang Mobo dan juga tadi aku sempat pasang SSD juga ya teman-teman. Jadi SSD-nya kita pasang off cam aja karena cukup simple ya pemasangannya. Nah, terus kita tinggal kencengin baut-baut yang ada di Mobo teman-teman, biar sekiranya nggak goyang gitu ya, karena ini kan semua komponen ada di sini ya. Jadi kita harus bener-bener buat dia, pastiin dia nggak bakal goyang gitu ya, karena kan nanti segala macam jenis kabel nanti nyangkutnya atau koneknya ke bagian Mobo di belakang gitu, mau itu display, mau itu USB kalau memang kita perlu gitu kan. Jadi kita harus pastikan dia jangan sampai goyang-goyang gitu, biar nggak ganggu aktivitas kerja atau ngegame kita gitu. Tapi yang penting hati-hati ya teman-teman ya, karena ini kalau lagi ngebaut atau apa, takutnya nanti obengnya kalian kurang fokus terus kepleset kena mainboardnya, takutnya ngelukain sirkuit-sirkuit Mobonya itu sendiri, puyeng ntar kalian. Nah ini udah kepasang nih, jadi kita tinggal pasang PSU-nya teman-teman. Jadi di sini PSU dari si FSP ini kabelnya udah modelan yang emboss ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak polosan, tapi dia ada kayak motif-motifnya gitu, keren ya. Sebenarnya kayak braided, cuma nggak braided gitu. Dibuat ala-ala braided aja gitu, biar kelihatan looks-nya agak keren, walaupun nggak terlalu kelihatan sih. Cuma dia memang kabelnya dibilang kecil, tapi dia terasa kuat aja gitu, tapi lentur teman-teman. Ini lentur banget ini. Jadi enak lah kalian buat ngatur kabelnya kalau nanti lagi nata PC atau lagi ngerakit PC gitu ya. Jadi kita pasang dulu posisinya, jangan sampai kebalik ya teman-teman. PSU ini fan-nya di bawah, buat dia exhaust-nya si CPU itu kan panas ya, banyak kapasitornya. Jadi jangan sampai kebalik, ntar kalian pasang di atas lagi, ntar ngap dia sama meleduk. Ini kita lihat dulu ya, ini pasangnya di bagian ini, nggak kurang masuk teman-teman. Nah, harus pasin dulu dia. Oke, dia udah masuk ya teman-teman, harusnya nggak ribet ya. Jadi dia udah baut-bautnya tuh universal teman-teman, mau casing lama, mau casing baru, PSU baru, dia selalu cocok. Jadi kita tinggal ngepasin baut-bautnya aja di belakang sini, kita tinggal kencengin aja. Jadi kalau rakit PC itu teman-teman memang ribet, tapi disitulah seni dan kepuasannya lah ya teman-teman, merakit PC dari nol gitu ya. Terus kalau misalkan kita rakitnya kalau kita pesan PC-nya dirakitin gitu ya, udah jadi. Nah, kejadian-kejadian kayak baut hilang gini kalian nggak bakal ngerasain teman-teman. Nyariin bautnya kemana gitu kan. Itulah sensasinya ngerakit PC teman-teman. Emang agak miring karena mungkin mountingannya nggak ini ya. Ya udah, yang penting kepasang. Udah aman. Jadi nggak terlalu kelihatan juga, cuma jangan ditiru ya teman-teman ya. Kalau bisa semuanya presisi, nanti takutnya ngerusak drat dari entah si PSU atau dari bautnya itu sendiri. Nah ya, momen-momen sakralnya di sini adalah dalam cable management. Nanti akan dibantu sama rekan saya, Mas Gojira. Oke teman-teman, jadi PC slipper kita udah jadi ya. Jadi mungkin untuk total keseluruhan komponen-komponen ini nanti bakal ada di bagian layar ya. Jadi totalnya tuh PC rakitan Mas Dan habisnya sekitar 60 juta pound Lebanon ya. Jadi aslinya itu cuma 12.500.000 ya untuk keseluruhannya ini habisnya ya.
Jadi mungkin buat teman-teman bisa jadi acuan, mungkin mau samaan VGA-nya atau mau samaan PSU-nya atau yang lain-lainnya. Nanti kita bakal sampai lanjutin ke dia booting dulu gitu. Oke teman-teman, jadi kita udah benerin setupnya di meja gitu ya. Posisinya ya memang masih agak berantakan, nggak apa-apa. Cuman nanti kita sampai tes nyala dulu sekali kita install Windows-nya. Kita coba apakah tombol powernya berfungsi. The moment of truth. Tidak berfungsi teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kenapa PC kita, sleeper kita nggak bisa nyala? Ya, bukan masalah di ininya, belum tentu. Jadi masalahnya ada di mana? Belum nyolok anjing, goblok. Jadi kita coba tes colok dulu ya teman-teman ya. Colokannya. Bismillah. Coba lagi. Ya, abrakadabra. Kita coba nyalakan. Ternyata masih nggak mau anjir. Sama aja teman-teman. Emang nggak mau ya. Power supply aman ya. Udah kecolok. Udah. Barusan kan kotek on. Emang nggak mau teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, PC sleeper kita bisa berhasil hidup ya dengan sangat gagah dan perkasa ya. Dan di sini kebaca ada semua ya, Core i5 12400F, terus SSD. Oh ya, aku lupa belum mention kalau SSD itu tadi harga 62 juta pound Lebanon itu belum termasuk SSD teman-teman. Itu SSD aku emang udah punya copotan dari laptop sebelumnya. Jadi itu hitungan plus hard disk teman-teman. Cuman hard disknya belum datang. Jadi ini ada total di sini ada RAM DDR4-nya kebaca, ada prosesor kebaca, semua kebaca harusnya aman lah ya. Jadi kita untuk masuk ke BIOS-nya di sini dibilangnya di F1 teman-teman. Jadi kita buat install OS-nya. Nah di sini bagusnya tampilannya Asus itu seperti ini teman-teman. Tapi mouse-nya nggak fungsi cuy. Belum nyala ternyata teman-teman. Nah, jadi di sini cukup mudah untuk dipahami ya user interface-nya Asus ini ya. CPU fan di sini kebaca ya 900 RPM karena dia bekerjanya nggak berat ya CPU kita. Jadi dia nggak perlu kencang-kencang banget. XMP ini sebenarnya disable deh ya. Entah kenapa, nanti kita akan cari tahu. Jadi untuk masuk ke BIOS, nah ini penting nih teman-teman, resize bar kita harus on ya. Kalau ini off, jadi untuk di GPU atau VGA Intel Arc B580 ini wajib on teman-teman. Jadi kalau misalkan ini posisinya kita off ya, ini kita off, nah nanti performa GPU kalian itu bisa turun sampai 30% atau 40% teman-teman. Sayang banget kalian udah beli GPU bagus-bagus, GPU yang lumayan powerful, tapi kalau mobile kalian atau motherboard kalian nggak support namanya resizable bar, itu dia kepotong lumayan banyak performanya. Jadi sayang gitu kan. Jadi kalau kalian mau rakit, pastikan mobile kalian yang kalian beli itu bisa support resizable bar teman-teman ya. Contohnya ini Asus Prime ya. Jadi kita langsung proses ke instalasi aja OS ya. Oke cuy, jadi PC kita udah selesai ya. PC seharga 62 juta pound Lebanon atau sekitar 12.500.000 dalam rupiah ya. Jadi PC-nya udah nyala normal semua, dan memang kalau di di CPU coolernya digitalnya belum sempat kita munculin, tapi kita yang penting tes nyala dulu sampai dia terinstall Windows, yang mana artinya semuanya sudah cukup aman ya. Nanti tinggal optimize sendiri aja di belakang layar gitu teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya atau mau sharing juga di kolom komentar boleh, atau misalkan ada teman-teman yang mungkin ya ada rencana mau rakit PC juga, minta jasanya Mas Dan sama Gojira siap bantu. Nanti tinggal DM Instagram Mas Dan aja, ntar ada di bawah ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk nonton ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.